Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia R, NIM 1829009. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari analisa video saya. Yang pertama, pendahuluan. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan utama perekonomian global termasuk juga perekonomian dalam negeri. Aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya pembatasan sosial yang dilakukan untuk mencegah virus corona akhirnya juga membuat Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah mencatat pertumbuhan ekonomi yang negatif 2 kuartal berturut-turut atau 6 bulan terakhir. COVID-19 menghantam sektor perbankan melalui pertumbuhan ekonomi yang lemah, yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit dan berujung pada menurunnya profitabilitas industri perbankan. Kemudian yang kedua, latar belakang. Perkembangan perusahaan dapat dilihat dengan cara melihat laporan keuangan perusahaan. Karena itulah laporan keuangan untuk investor begitu penting. Karena bagi investor, memperhatikan angka-angka yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah hal wajib. Mengingat perkembangan perusahaan dapat dilihat dengan cara melihat laporan keuangan perusahaan. Dengan begitu, dengan menganalisa laporan keuangan bagi para investor terhadap kinerja bank-bank, maka investor akan mengetahui saham bank mana yang menarik untuk dikoleksi. Adapun arah pergerakan IHSG ke depan dengan sektor perbankan yang memiliki bobot besar di IHSG atau kontribusi pada pasar modal. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diprediksi menguat terbatas menuju level resistensi yaitu 5.200 dalam sepekan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, IHSG menyentuh level 6.200 sebelum kemudian turun. Hingga akhir Agustus 2020, jumlah saham yang menjadi konstituen IHSG mencapai 700 perusahaan. Jumlah ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian selanjutnya pembahasan kinerja bank beraset jumbo. Di sini saya akan mengambil yaitu PT Bank Sentral Asia TBK atau Bank BCA. Adapun kredit yang dikeluarkan oleh Bank BCA, urutan ketiga bank yang beraset jumbo yaitu bank swasta atau PT Bank Sentral Asia atau BCA. Total aset mencapai yaitu 1.003,64 triliun rupiah. Dari sisi penyaluran kredit per kuartal 1 tahun 2020, BCA sudah menyalurkan kredit hingga 612,16 triliun rupiah. Tapi ternyata pada kuartal 2 angkanya menurun sedikit sebesar 595,14 triliun rupiah. Dan pada kuartal ketiga kreditnya masih mengalami penurunan sebesar 13 triliun rupiah menjadi 581,85 triliun rupiah. Dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019, angkanya turun tipis, yaitu minus 0,6%. Adapun kredit perseroan mengalami kontraksi. Perolehan pendapatan bunga bersih atau net interest income BCA masih tumbuh 7,3% secara tahunan dari 20,3 triliun rupiah di akhir 2019 menjadi 20,21 triliun rupiah di akhir tahun 2020. Kemudian DPK yang dikumpulkan. Berdasarkan laporan bulanan Bank BCA pada Februari 2020, jumlah penempatan DPK dalam bentuk tabungan adalah sebesar 352.794 triliun rupiah atau naik 11% dibandingkan dengan bulan sama tahun lalu. Penempatan DPK dalam bentuk giro juga mengalami pertumbuhan pada bulan Februari 2020 sebesar 13,55% dibandingkan bulan sama tahun lalu menjadi 186.809 triliun rupiah. DPK yang dikumpulkan BCA pada kuartal 1 tahun 2020 sebesar 741,2 triliun rupiah dan naik pada kuartal kedua sebesar
761,6 triliun rupiah. Kemudian pada kuartal ketiga tahun 2020 bertambah lagi 19 triliun menjadi 780,68 triliun rupiah atau naik sekitar 14,3% dibandingkan dengan kuartal 3 pada tahun 2019. Dan yang terakhir sebagai penutup, adapun rekomendasi kepada pihak manajemen bank tentang kebijakan yang tetap untuk mampu bertahan di tengah pandemi, yaitu yang pertama, karena penyebaran virus corona saat ini di dunia semakin mengarah ke perbankan digital. Oleh karena itu, perlunya pihak manajemen transaksi perbankan beralih ke digitalisasi dalam bentuk seperti e-banking, internet banking, atau e-wallet, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, karena peralihan ini dinilai bisa membantu efisiensi perusahaan dibandingkan dengan melayani pembayaran tunai. Dan yang kedua, mengurangi risiko likuiditas dan menurunkan suku bunga serta menurunkan denda keterlambatan premi. Dan ketiga, melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.